Falastok hadir bersama dengan Kadif Yankum Bali, Pak Kristomo. Apa kabar Pak? Baik, Pak Fajar. Silakan Pak memperkenalkan diri kembali kepada pemirsa Falastok. Saya Kristomo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali. Falastok adalah kanal yang membahas berbagai isu terkait hukum dan HAM, dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Dan hari ini kita tetap membahas tentang paralegal, tentu success story Bapak sebagai Kadif Yankum pada waktu berada di Papua Barat, Pak ya? Ya, di Manokwari. Di Manokwari. Ya. Perihal apa itu Pak, paralegalnya? Jadi, 2019 itu saya ditugaskan di Manokwari, di Papua Barat. Kemudian waktu itu awalnya gini Pak, jadi yang pertama saya dengan Pak Kanwil, di bulan Januari 2019 itu melakukan audiensi salah satunya ke Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua, PGGP. Jadi ada banyak denominasi gereja di situ lintas, bahkan Katolik juga masuk ke situ. Kami ketemu dengan Ibu Pendeta Sherly waktu itu sebagai ketua persekutuan itu, dan ya kita brainstorming dan kemudian kita ngobrol. Mereka bercerita ada permasalahan-permasalahan jemaatnya apa aja, gini-gini. Dan Ibu, gimana kalau ada ada jemaat yang curhat? Ya kami nggak tahu Pak, kami nggak bisa ngasih nasihat apa-apa. Jadi selain hanya kasih ayat bersabar dan berdoa. Ya, gitu. Memang gitu kan, karena memang nggak tahu harus ngapain kan. Gitu. Jadi memang di situ nggak ada pengacara. Ada penasihat kan, hukum. Iya, ada, tapi kan belum kita hubungkan. Oke. Jadi saya ingat ada paralegal gereja dengan itu. Kemudian saya coba gini aja deh Bu, kita ini deh bikin pelatihan paralegal. Nah, beberapa pendeta yang ikut di persekutuan itu ternyata juga kepala suku. Oh, oke. Minimal tokoh adat. Tokoh adat yang ada di suku tersebut. Itu di kota Manokwari ya. Sehingga saya dengan Pak Kakanwil waktu itu berinisiatif, ya udah kalau gitu kita bikin pelatihan paralegal. Tapi kita perluas skopnya. Jadi paralegal yang kita latih itu tidak cuma paralegal gereja, tapi juga paralegal kepala suku dan paralegal tokoh adat. Oke. Jadi akhirnya di Januari 2019 kita bikin pelatihan untuk pelatihan paralegal untuk pendeta, tokoh adat dan kepala suku, ada 200 orang. Sekali pelatihan? Sekali pelatihan waktu itu. Kenapa hanya terbatas kepada gereja? Kenapa? Kan ini juga kepala suku. Kepala suku dan tokoh adat. Kepala suku dan tokoh adat ada yang dari luar gereja juga? Ada luar gereja. Dan waktu itu yang membuka pelatihan Pak Menteri. Langsung? Datang Pak Menteri? Pak Menteri datang, membuka pelatihan. Wow. Pelatihan paralegal. Dan kasih wejangan juga dong? Iya. Dan Pak Menteri lumayan excited lah ya. Karena ini kan baru kan, hal yang baru kan. Dan dari 200 itu, kemudian ini cerita berikutnya ya, Pak Fajar ya. Dari 200 setelah kita kasih pelatihan itu, dan waktu itu tenaga pengajarnya itu adalah organisasi bantuan hukum. Nah ini yang saya tadi. Ini disinilah kita OBH yang ada di Manokwari. Di Manokwari dan di Sorong juga. Oh, dari Sorong juga datang. Iya. Ketua OBH-nya. Disinilah kita menghubungkan paralegal dengan organisasi bantuan hukum. Oh, jadi disinilah kita menghubungkan gereja-gereja, suku-suku dengan organisasi bantuan hukum. Padahal seyogianya menurut undang-undang yang bisa mengajukan pelatihan paralegal itu kan OBH. Tapi ini karena ada permintaan khusus. Iya. Ya. Kantor wilayah yang menginisiasi. Menginisiasi. Dan saya pikir memang harusnya kantor wilayah juga menginisiasi. Iya, kantor wilayah menginisiasi. Tapi setelah itu kantor wilayah mengkawinkan, mensinergikan antara organisasi bantuan hukum dengan tadi dengan paralegal gereja, kemudian suku dan adat. Ya, karena mereka lah yang menjadi tenaga pengajar. Oke. Karena ada kurikulum yang dari BBHN, modul-modul itu ya. Modul-modulnya yang kita minta sebagai narasumber para pengacara ini, para pengacara dari bantuan hukum ini. Jadi para pendeta itu bisa langsung
langsung nanya hal yang praktis. Ya. Dan para pengacara itu langsung ngasih best practice-nya ketika jemaat nanya kalau ada masalah tanah misalnya, apa yang sudah melakukan? Kalau ada, jadi mereka langsung tahu. Mereka langsung tahu, ya kan? Para pendeta, kepala suku mereka langsung tahu. Ya kan? Nah, karena kan kebiasaan selama ini kalau di Papua ini tanah milik bapak saya, bapak hanya beli tanahnya, tidak beli pohonnya. Kalau itu ada juga kasus seperti itu. Ada, tapi intinya adalah kita coba menghubungkan ini. Ini penting soalnya bagaimana ada keterhubungan antara paralegal dengan organisasi bantuan hukum. Langsung kita hubungkan. Nah, dalam perjalanannya Pak Fajar, dalam perjalanannya saya ingat sekali waktu itu bulan Januari ya. Kemudian sekitar bulan April kalau nggak salah. Jadi selama itu saya kan coba cek yang Komas ya. Pelayanan komunikasi masyarakat. Oh, di Dirjen HAM ya? Dirjen HAM, program Dirjen HAM, dan itu yang Komas itu adanya kan di UPT Masyarakatan dan Imigrasi. Dan nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Padahal Papua itu Papua itu kan isunya banyak sekali masalah-masalah HAM di situ. Harusnya yang Komas ini harusnya berperan dong. Apa yang salah kemudian di situ? Apakah tidak terinfokan bahwa ternyata ada Yan Komas di masing-masing sektor? Salah, ada banner gede banget. Ada. Yan Komas. Tapi orang itu Yan Komas itu apa? Pelayanan komunikasi, servis handphone? Serius Pak. Coba tanya, Yan Komas itu apa di persepsi mereka? Oh, komunikasi berarti handphone. Kita coba tanya. Nah, maksud saya gini. Handphone masyarakat komunikasi. Ini kan program yang bagus. Ya kan? Tapi kenapa nggak jalan? Salah satunya mungkin karena tempatnya di lapas. Iya, takut juga orang. Orang takut. Saya masuk mengadukan, jangan-jangan saya malah yang di dalam nanti nggak bisa keluar. Kan gitu. Pasti punya seperti itu. Kemudian di imigrasi, orang segan lah. Iya. Orang segan lah. Pasti ini orang-orang berjui nih yang bisa ngurus paspor kan? Iya. Dan untuk masalah informasi, jangan salah, mereka di depan UPT itu ada spanduk gede banget. Pos Yan Komas, pelayanan komunikasi masyarakat. Nah, saya kemudian mencoba memodifikasi ini. Saya berpikiran bagaimana kita bisa mendekatkan layanan ini ke masyarakat langsung, ya kan? Bagaimana masyarakat supaya datang mengadukan permasalahan itu nggak takut, ya kan? Apalagi kalau di Papua itu mereka memiliki trauma bawah sadar. Zaman DOM dulu mungkin ya. Mereka itu ketika melaporkan mereka justru yang dikejar-kejar. Iya, betul. Di bawah sadar mereka. Mana ada kemudian mereka percaya sama aparat kemudian, sama apalagi kantor pemerintahan, ya kan? Mereka punya trauma masa lalu lah ya. Nah, nggak bisa di kantor pemerintah. Berarti harus di masyarakat. Di mana di masyarakatnya? Nah, di satu sisi kita sudah melatih paralegal. Ya kan? Jadi kemudian bersama Pak Kanwil, kita mencarikan formula. Gini Pak, kita bikin pos pengaduan HAM. Ya. Di mana? Di gereja. Siapa yang menjalankan? Paralegal itu yang kita latih kemarin. Dari 200 paralegal yang kita latih, kita cari 50 gereja di Manokwari aja sebagai piloting. 50 gereja di Manokwari. Di 50 denominasi gereja. Jadi lintas akan di sana ada banyak sekali gereja, tapi 50 kita pilih. Ya. Dia lah jadi pos pengaduan HAM. Ya. Seperti apa konkretnya? Bikin aja spanduk melayani pos pengaduan HAM. Ya. Kalau HAM pasti sangat lekat dengan mereka, ya kan? Nah, itu spanduk itu di mana? Di gereja. Di gereja, Pak. Setelah itu dibentuk, animo masyarakat, laporan masyarakat banyak dong. Jadi, ini sebentar. Jadi, kemudian ini kan piloting, ya kan? Kan kita harus bikin SOP. Ya. Mereka ngapain? Ya. Apalagi kan kasih bantuan hukum aja. Yang Komas kan ada mekanisme lain. Kalau yang Komas ini kan mekanismenya memediasi, artinya ketika ada pengaduan, dia akan memanggil semua yang berperkara, bersentuhan dengan perkara itu. Ya. Di bantuan hukum kan nggak sampai seperti itu. Ya.
Hanya memberikan nasihat. Ngasih konsultasi hukum, ngasih mediasi ke para pihak aja, tapi nggak sampai ke pihak eksternal. Kalau di Yankomas itu kan bisa manggil ombudsman, bisa manggil apalah instansi yang terkait lah itu. Nah, ini kan nggak bisa. Ini kan belum. Meskipun sebenarnya itu hanya antar kabit ya. Nah, tapi kabit akhirnya, HAM. Kabit hukum. Nah, sekarang akhirnya oke, kalau gitu kita bikin pos ini. Jadi kita bikin mekanismenya, Pak. Mekanismenya ketika jemaah datang, apa yang dilakukan? Pos ini melayani informasi hukum, ya. Konsultasi hukum, melakukan mediasi, ya. Kemudian ketika dia membutuhkan, memang harus ada ada pelayanan komunikasi masyarakat yang Yankomas ini, maka mereka akan minta ke bidang HAM di Kanwil untuk turun melalui OBH. Ya. Bidang HAM akan memanggil para pihak itu. Ya. Kalau mereka butuh itu, ya. Kalau mereka butuh bantuan hukum litigasi, OBH lah yang akan turun. Gitu. Jadi itu lebih kepada pada akhirnya pos pengaduan HAM ini adalah seperti jangkar lah dia. Ya, melayani bantuan hukum dan Yankomas pada akhirnya. Ya. Tapi uniknya yang memberikan itu bukan pegawai, yang memberikan siapa? Paralegal. Gitu. Itu uniknya. Dan best practice-nya adalah ini ada selain menangani masalah-masalah seperti sengketa, kemudian perkara-perkara kecil KDRT dan lain-lain, termasuk yang paling dibenci oleh pendeta yaitu masalah perceraian. Jadi selalu mereka ngomong, ini saya sebenarnya paling benci nih penangani kasus ini. Pak, perceraian. Iya. Bapak yang ngasih berkat, masa bapak yang itu. Tapi beberapa dari mereka, ini contoh, di Manowari itu ada produsen minuman lokal. Minuman lokal itu kayak minuman lokal beralkohol ya. Kalau di Bali kayak arak gitu. Di sana ada dari Pono itu ditahan, ditangkap polisi. Kan ilegal kan. Ditangkap polisi, kebetulan Muslim. Ya. Para pendeta, ada 4 pendeta yang dengan percaya diri datang ke kantor polisi, mengajukan penangguhan penahanan. Itu dulu bayangan saya itu terusan. Gila, ada para pendeta datang ke kantor polisi mengajukan penangguhan penahanan dengan yang jaminan mereka. Jadi para pendeta ini, mereka mengatakan kalau si mama itu ditahan, bagaimana mama anaknya makan? Kok kasih siapa yang ngasih makan anaknya? Itu kan luar bayangan saya, Pak, itu. Tapi mereka tahu bahwa yang mereka bela ini, yang mereka minta penangguhan pelayanan ini, pendeta, paralegal ini tahu. Jadi para paralegal ini juga tahu bahwa yang mereka bela ini, mama-mama ini bukan tahu, bukan jemaat mereka, bukan iya, tahu. Tahu. Kan dan selalu setiap pelatihan saya katakan, jangan melihat dari mana dia berasal, kan begitu. Anda harus ngasih bantuan hukum itu ke semua orang. Nah, itu yang benar. Ke semua orang. Terlepas agama, terlepas suku, semua orang. Yang penting orang yang datang nggak ada. Gitu. Tapi ini kan luar biasa. Iya. Di luar bayangan saya ini mereka bisa datang, bisa minta penangguhan penahanan dan diberikan penangguhan penahanan. Diberikan. Dengan jaminan para pendeta tadi ya. Iya. Ada 6 kalau nggak salah itu bapak itu. Saya nggak tahu kasusnya seperti apa kemudian berjalan ya. Tapi di beberapa ini permasalahan yang di mana-mana sama. Permasalahan kita adalah dokumentasi. Oke. Susah sekali kita minta mereka mendokumentasikan kasus. Untuk ini ya, rembes ataupun minimal mereka mendokumentasikan kasus lah. Hari ini datang siapa, konsultasi tentang apa, itu susah sekali. Dan itu kan nggak cuma buat. Nggak ada risalah rapatnya. Iya, susah sekali. Padahal sudah kita kasih formatnya tapi itu masalah yang harus kemudian dilatih juga ke mereka. Tapi bahwa itu berjalan pada akhirnya kan ini kan berjalan kan. Artinya masyarakat banyak yang terbantu loh dengan keberadaan paralegal pos Yankum tadi ya. Pos pengaduan HAM tadi. Ini jadi dan ini Pak Wajar di kontestasi kompetisi
inovasi pelayanan publik Sinovac 2020 Ya. ini masuk top 45 Yang ini pos pengaduan HAM. pos pengaduan HAM. Top 45. Top 45. Artinya apa namanya? Ya Yang apa, jadi pertanyaan adalah itu kan success story ya, iya, bisa menginspirasi. iya. Kalau itu sudah terjadi di Manokwari, kenapa tidak terjadi di kota-kota terdekat misalkan atau di provinsi lain yang sebenarnya ya lebih mudah untuk aksesnya. Iya, iya, iya. Nah, dan di Manokwari ini dikembangkan juga di Sorong. Di Sorong terbentuk Iya. juga. Untuk sustainability-nya, waktu itu kita mendorong Provinsi Papua Barat membuat perda bantuan hukum. Dan sudah dibuat. Waktu itu masih rancangan perda ketika saya di sana. Ya, minimal di pos pengaduan HAM ini nanti ada dana operasional dari perda. Ya, kita pikir itu. Di Sorong juga sudah ada pelatihan juga paralegal untuk itu. Tapi kan kemudian saya udah terlanjur dipindah ke Bali. Di Bali saya bikin. Saya bikin juga. Tapi juga Pak Kakanwil Papua Barat yang sekarang jadi Kakanwil Papua, beliau juga bikin Di Papua. di Papua. Oke. Gitu. Nah, kalau ya saya dengar juga itu, tapi sudah lintas agama. Lintas itu juga. agama. Ya. Bahkan Bagus sekali. Ya bagus sekali, dan bahkan di tempat ibadat mereka bikin pos pelayanan hukum di situ. Artinya sebenarnya ide ini kan nggak susah sebenarnya. Nggak susah. Nggak susah, dan yang penting kan kita bagaimana kita menjembatani OBH dengan paralegal. Jadi setelah dibentuk paralegal itu, otomatis sebenarnya ada perpanjangan tangan Ya, dari pengacara. ya. Dan jangan-jangan sekarang jumlah Dari kita paralegal juga, dan dari kita juga sebenarnya. dari Kemenkumham juga, Iya. dari Divisi Ankum. Iya. Iya betul. Jadi kalau kita hitung-hitung nih, kalau semakin banyak terbentuk paralegal, nanti jangan-jangan lebih banyak paralegal dibanding pengacara ya? Seharusnya. Iya. Seharusnya Pak, karena pengacara yang bergabung di OBH itu kan sangat sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit, mungkin nggak ada 10% ya. Banyak yang independen ya? Apa yang di LBH itu kan apa ya, memang harus punya passion untuk Iya, bantu orang. betul. Mesti pengacara kan banyak yang profit, Pak. Iya, orientasinya. Orientasinya profit. Kan? Profit. Pro bono aja mereka nggak jalan. Ini saya ngomong loh ini ke asosiasi pengacara, apakah pro bono Anda jalan? Saya ragu. Terus ragu. Iya. Itu pro bono pun mungkin mereka milih-milih kasus-kasus yang dibuat media, Iya. baru mereka mau. Sementara dari 10% dari jumlah pengacara itu sangat kurang, sangat kurang ya, sangat kurang untuk menjangkau bantuan hukum. Makanya paralegal ini bagi saya ini sebuah pilihan yang harus diambil oleh pemerintah untuk terus direkrut. Dan kita harus berpikir mungkin akan ada saatnya Ya. paralegal ini bisa menjadi entitas pemberi bantuan hukum tersendiri. Ya. Ini Tapi saya nggak tahu caranya. seperti ini apa. refleksi nih, ya refleksi kritik juga sebenarnya. Otokritik ya. Otokritik nih bagi kita juga kepada komunitas pengacara. Seandainya pro bononya jalan dan semua melakukan pro bono, pasti banyak masyarakat yang terbantu. Masih kurang juga. Iya, paling tidak makin banyak lah dibanding. Ya, tapi dibanding dengan jumlah warga negara kita, Ya betul. masih Apalagi kurang, kalau iya. mereka tidak melakukan pro bono, Apalagi kalau melakukan pro bono. sehingga harusnya jadi ada rasa malu harusnya karena kita harus menggalakkan paralegal Iya, untuk menjadi penasehat. iya, Betul kan? iya betul. Dan sebenarnya ini ada yang ironis juga. 2018 kan sudah ada Permen Kumham Iya. tentang paralegal 2018. Iya. Dan itu di judicial review ke Mahkamah Agung. Nah, Ya, yang judicial itu siapa? pengacara. Pengacara. Kenapa? Merasa tersaingi dia? Hah? Pengacara yang di Jakarta lagi, ya kan? Kenapa dia? Dia merasa Judicial pengacara review. yang itu di pasal itu sebenarnya itu sama sekali nggak mengatur paralegal bisa beracara. Nggak ada ya bunyinya paralegal bisa beracara. Terus Paralegal dapat memberikan bantuan hukum litigasi, dapat loh. dapat. Dapat itu dalam artian tergantung dari pengacara, dari hakimnya boleh atau enggak. Pada prakteknya di banyak tempat, karena nggak ada pengacara, hakim memperbolehkan. Nah, ada beberapa pengacara di Jakarta ya, yang belum pernah ke daerah,
terpencil dan belum pernah tahu betapa susahnya akses bantuan hukum, mereka mengugat ke Mahkamah Agung. Apa putusannya? Pasal itu dibatalkan, pasal itu. Tapi hanya pasal itu, ya, hanya pasal itu. Jadi sebenarnya kita nggak mengatur itu sebenarnya. Kita nggak mengatur bahwa paralegal itu boleh beracara, nggak, sama sekali nggak. Paralegal dapat memberikan bantuan hukum litigasi, ya, dengan kalau nggak salah dengan pengawasan dari organisasi bantuan hukum dari pengacara. Memang iya kan? Iya. Nah, itu. Jadi, tapi saya salut juga ke teman-teman organisasi bantuan hukum, ya, baik yang di YLBHI, PBHI, teman-teman OPH itu, mereka loh langsung bikin jumpa pers, ngasih tahu ini lo temukan kasus pengadilan yang belum terselesaikan. Ini loh jumlah kasus yang mungkin belum terlaporkan, ya, karena jumlah pengacaranya nggak sampai ke situ. Iya. Gitu. Hanya di kota-kota besar, ya, kan? Dan kok bisa-bisanya mereka merasa lapaknya akan diambil gitu. Ah, come on. Ini nggak make sense sama sekali kan. Di Jakarta mereka nggak tahu realitas di daerah terpencil kayak apa kan gitu. Ya, ya. Tapi oke lah, akhirnya kemudian kan direvisi di peraturan Permenkumham nomor 3 tahun 2001 tentang. Jadi pasal tersebut jadi bunyi apa sekarang? Nggak diatur lagi. Nggak diatur lagi. Nggak diatur lagi. Tapi memang pada prakteknya di daerah ya tetap aja mereka namanya penasehat. Ya, ketika memang di daerah itu nggak ada pengacara, ada beberapa daerah yang memperbolehkan paralegal mendampingi. Itu kearifan lokal setempat. Tergantung dari hakimnya kan. Tergantung dari hakimnya. Ya. Begitu. Walau bagaimanapun kan setiap yang bermasalah dengan hukum harus didampingi. Iya. Iya. Iya kan, kalau negara yang menjamin itu semuanya. Iya. Baik Pak, ini menarik sekali terkait paralegal pos pengaduan HAM ini ya. Iya. Tentu kita berharap makin banyak daerah yang melihat bahwa bantuan hukum ini menjadi hak masyarakat. Iya. Terutama di daerah-daerah terpencil, ya terbelakang ya, Iya. yang terjauh. Iya. Dan kita berharap berbagai komunitas agama pun melihat ini sebagai hal yang penting. Iya. Tentu kerja-kerja dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, terutama divisi pelayanan hukum ya, pelayanan hukum. Divisi HAM juga ya banyak sekali. Yeah. Apa harapan Bapak yang bisa Bapak sampaikan kepada paralegal kah, atau para pengacara, atau komunitas masyarakat untuk ke depan bisa tersentuh oleh hukum, Pak? Yeah. Saya lebih berharap ke teman-teman di kantor wilayah, tapi lebih ke situ saya, bahwa kebutuhan bantuan hukum, akses keadilan itu adalah hak yang tidak bisa non-derogable right, hak yang nggak bisa dipindah tangankan. Jadi memang harus segera dipenuhi. Nah ini, dan salah satu dari pemenuhan hak asasi manusia ini adalah akses keadilan yang cepat. Salah satu akses keadilan cepat adalah peran paralegal. Ketika ada masyarakat yang jauh dari akses pengacara, akses bantuan hukum, tapi di situ ada paralegal, dan paralegal itu bisa memberikan minimal respon cepat atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat ini. Jadi saya berharap justru teman-teman kantor wilayah melihat ini memang harus segera kan lah ya, dilakukan. Jadi best practices yang sudah terjadi di daerah lain ya mudah sebenarnya untuk membentuknya di daerah kita masing-masing. Ya, para Nah, jadi ini kerinduan dari seorang pelaku yang sudah membentuk beberapa paralegal, kiranya ini bisa menjadi best practices di berbagai daerah untuk bisa membentuk paralegal komunitas yang nanti bisa menyentuh banyak lapisan masyarakat. Pak Kristomo, terima kasih sudah hadir di Falastalk. Jangan bosan-bosan, Pak. Siap, terima kasih Pak undangannya. Ini salah satu kanal yang menurut saya membuat saya bisa menyampaikan beberapa gagasan yang mungkin akan juga semoga menginspirasi dari banyak pihak. Terima kasih. Sahabat Falastalk, jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif supaya bisa mendapatkan informasi yang pertama sekali. Dan jangan lupa selalu untuk masuk dalam kanal Falastalk. Sampai jumpa.